Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam tatanan negara dan warga Indonesia dalam tatanan kehidupan demokrasi Indonesia. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Risma Mulyani SPMSI selaku dosen mata kuliah PPKN. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 6 orang. Saya sendiri sebagai moderator yang Siragi, teman saya Siti Zainiah Widodo, dan ada teman saya Okta, Risma Hesti, itulah pokoknya. Dan yang ini ada Anita Yosi dan Salim. Siap teman-teman. Dan ada Nazila Fatina. Yang terakhir ada Farhan Alafikul Alam. Di sini kami membahas, kami bagi 3 materi. Yang pertama ada harmoni kewajiban, yang kedua ada hak negara, dan yang ketiga ada hak negara dalam tatanan demokrasi Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan apa sih itu harmoni. Harmoni itu teman-teman itu berasal dari bahasa Yunani yaitu harmonia, yang berarti terikat secara sesuai atau selaras. Secara fisiologisnya, harmoni itu adalah kerjasama antar berbagai faktor dengan sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Dalam keberagaman sosial budaya, harmoni itu ialah kondisi masyarakat yang rukun, selaras, tanpa konflik yang disebabkan oleh adanya perbedaan sosial dan budaya. Harmoni dalam keberagaman sosial budaya juga merupakan terwujudnya persatuan dan kesatuan meskipun adanya perbedaan latar belakang sosial dan budaya seperti pada bunyi sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Selanjutnya ada apa itu kewajiban akan dijelaskan oleh Anita. Anita silakan. Baik, di sini saya Anita akan menjelaskan tentang apa itu kewajiban, hak negara dan warga negara. Yang pertama adalah kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, harus melakukan sesuatu. Atau kewajiban adalah sesuatu hak yang sudah melekat dengan aktivitas atau kegiatan masyarakat yang wajib dilakukan. Menurut Antonio Boros 1995, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Selanjutnya ada hak. Hak adalah hak kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hal ini juga dapat kita peroleh dari mulai kita lahir. Materi selanjutnya adalah kewajiban hak negara dan warga negara. Kewajiban hak negara dan warga negara merupakan sesuatu keselaran, keseimbangan, dan keserasian yang saling memenuhi. Contoh simpelnya adalah seorang sudah mulai melakukan tugas, maka kewajiban negara adalah memberikan gaji pada mereka. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Farhan di silakan. Halo, saya Farhan. Saya akan menjelaskan tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan negara Indonesia. 1. Sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan HAM di dunia barat atau Eropa yaitu John Locke
yaitu seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, atau hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Selain John Locke, ada 3 filsuf lainnya, yaitu Magna Carta pada tahun 1215. Adanya perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan bangsawan yang isinya pemberian jaminan beberapa hak oleh kerajaan kepada para bangsawan beserta keturunannya. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Dan yang kedua, Revolusi Amerika 1276. Deklarasi empat macam kebebasan yang diperkenalkan oleh Presiden Amerika, yaitu 1. Kebebasan untuk beragama, 2. Kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, 3. Kebebasan dari kemelarian dan kebebasan dari ketakutan. Bagaimana dengan sejarah perkembangan HAM di Indonesia? Pemahaman HAM di Indonesia sebagai tata nilai, norma, sikap yang dibuat di masyarakat dan acuan bertindak pada dasarnya sudah berlangsung cukup lama. Perkembangan pemikiran dan pengasuhan HAM di Indonesia dibagi dalam 2 periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan 1908 sampai 1946 dan setelah kemerdekaan 1945 sampai sekarang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Oka. Baiklah, para media, saya akan melanjutkan presentasi dari kita, yaitu membahas tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan hak warga negara Indonesia. Sumber sosiologi, sumber ini berkaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa lalu. Situasi pasca reformasi ini terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita, yaitu bagaimana dengan sejarah perkembangan Indonesia. Pemahaman HAM Indonesia sebagai tatanan nilai, norma, sikap yang hidup di masyarakat dan acuan bertindak pada dasarnya sudah berlangsung cukup lama. Perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia dibagi dalam 2 periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh di sini saya akan menjelaskan tentang sumber sosiologis, berkaitan dengan struktur sosial dan budaya yang telah berlaku pada masa lalu. Situasi pasca reformasi ini terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita. Kemudian itu ada sumber politik. Secara politik, hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban dan negara dan kewarganegaraan Indonesia adalah terjadinya amandemen UUD RI 1945 pada era reformasi yang merupakan tuntutan dari berbagai pihak. Tuntutan tersebut berdasarkan pandangan UUD NRI 1945 untuk mengatur kehidupan demokratis, kebudayaan dan penghormatan terhadap HAM. Kemudian apa saja sih tuntutan dalam reformasi itu? Yang pertama itu ada mengamandemen UUD RI 1945, menghapus doktrin fungsi angkatan persenjataan Indonesia atau ABRI, menegakkan supremasi penghormatan HAM serta pemberantasan korupsi dan nepotisme atau KKN, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, mewujudkan kebebasan dan kebebasan demokrasi. Baiklah, kembali saya sebagai kepada moderator. Baiklah, itu tadi presentasi dari Mali. Semoga dapat manfaat dan jika ada pertanyaan bisa diletakkan di kolom komentar ya teman-teman semua.